Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Kita akan mencoba mengupas tentang si Poltak, geng motor. Mainkan. Abangku, apa kabar? Baik, komandan. Aku bilang komandan aja lah. Kita ketemu lagi nih bang, karena banyak gini bang, teman-teman abang itu atau bukan teman abang aja, orang di luar sana tuh, itu apa sih si Poltak itu, kok bisa begitu, apa sih, dia langsung jadi begitu atau bagaimana? Aku selalu bilang bang, enggak, dia tuh berproses dengan sangat keras, aku bilang. Nah, kan kita di episode yang lalu sudah macam-macam tuh masalah kuli angkut dan lain sebagainya. Ini kita mau kupas tentang geng motor si Poltak. Ya bang ya, dan terima kasih abang ada di sini. Kami akan membuka dulu abang di Medan. Nah, kalau nggak salah tuh SMP tuh ya, SMP, SMA, abang tuh saya lihat selalu naik motor sama teman-temannya. Saya kan masih kecil, ya kan, masih kecil, mau ikut nggak bisa. Gimana ya masih kecil. Nah abang pergi sama teman-temannya, gengnya itu, bisa nggak ceritakan tentang geng motor yang pernah abang kerjakan di Medan, segala macamnya lah, mulai dari A sampai Z, tapi nanti akan saya singgung juga masalah-masalah lain. Gimana bang? Jadi apa yang ingin Iskandar korek dari aku, ya, ini sekarang masalah geng motor. Yes. Kan kita tahu ya, mami papi kita itu sangat sayang sama kita. Kita sangat dimanja. Seumur waktu kita SMP SMA maunya motor kan, tapi bisa kebayang nggak sayangnya mami papi. Kita SMP, aku masih ingat, aku SMP kelas 2, aku sudah punya mobil pribadi. Kita sudah dibeliin mobil. Tapi karena papi, dia seorang polisi militer, dia mendidik semua harus disiplin. Ya, dia punya teman nih, ya, sahabat dia, Kadit Lantas di sana, Pak Huta Barat, Om Huta Barat, aku masih ingat itu ya. Tolong nih anak saya, dibantu dulu buat SIM. Tahu nggak umur aku berapa? 14 tahun. 14 tahun udah 14 tahun. dapat SIM. Tapi ya, kalau dulu bisa, kenapa? Dulu kan nggak pakai KTP. Dibawa ke kantornya, kita buat, aku punya SIM. Nah, aku nih dari kecil kerjanya, tiap ada mobil tamu, gua coba-coba, wah mami marah terus kan. Tapi ya nggak bisa dielakkan lagi kan. Ya udah, anak saya ini harus punya SIM kan gitu. 14 tahun. Waduh. Sudah punya SIM 14 tahun bang ya? Sudah punya SIM. Wow, seru banget. Memang kalau saya nggak salah bang, kan saya masih kecil tapi saya tahu semua itu bang. Memang di Medan itu paling populer itu orang naik sepeda motor, itu istilahnya kereta bang ya? Iya, kereta. Kereta itu abang ngumpul-ngumpul itu kalau aku nggak salah itu di Medan Baru ya, di jalan apa itu, Abdullah Lubis atau apa. Siapa aja sih bang, teman abang itu aku lihat, abang siang udah pergi ke sana, sore udah ke sana, sampai kadang-kadang nggak mau pulang-pulang. Siapa aja sih itu bang kok begitu? Iya sahabat aku nggak tahu ya, udah lama nggak ketemu. Robi namanya. Ya, saya ingat sekali. Robi ini dia punya satu motor gede, aku nggak usah bilang mereknya ya, 125 cc. Dulu sudah gede itu. Ya, sebenarnya kan Iskandar tahu, aku ini adventurer, aku ini orang yang mau semua pembaruan. Aku sebenarnya berontak sama rumah, sama mami papi. Kenapa? Aku tahu, kan papi menjadi pejabat, ya dulu kan bisa aja sambil dinas, tapi dia juga di salah satu perusahaan motor yang gede. Ya, aku minta beli, aku dimarah-marahin. Jangan nanti kau tabrakan meninggal, dibilang gitu kan. Tapi karena jiwaku ya, inilah sahabat aku Robi ini yang ngajak aku. Jadi ya, kalau sudah malam, ya, kalau dia nggak jemput,
Di satu tempat kumpul kita aku naik becak aku ke sana. Naik becak Bang ya. Aku nggak pernah biar dibeliin mobil, aku nggak pernah pakai mobil. Iya Bang. Aku naik becak ke sana, kan begitu. Iya Bang, iya Bang. Dan ini cerita naik becak ini ada yang lucunya nih. Ini selingan dikit ya. Iya, iya. Saya tuh diam-diam kalau sudah malam keluar dari jendela. Iya, iya. Ya, Iya. jendela kamar kan udah kukunci. Iya. Mami, papi, kalian semua anggap aku di kamar. Satu ketika waktu aku naik becak, jalan macet. Iya. Ya, aku sudah lihat ngerling kakak aku almarhumah, Iya. ya, bersama driver, sama Iskandar juga semua, Iya. ya. Kayaknya lihat ke aku di becak, ya. Iya. Aku belagak buang muka aja. Iya. Besok pagi, kakak aku almarhum ini, Kak Dohar, dia bilang apa? Hud, kemarin aduh kau udah tidur sih, coba kalau kau ikut. Kemarin ada ketemu orang naik becak, mirip kali dengan kau. Padahal abang sendiri. Padahal tuh, aku sendiri tuh. Ketemulah dengan Robi ya, sama Iya. geng aku. Mulai keliling. Tapi aku selalu, aku digonceng aja. Iya, Robi jago ya. Iya. Ya mulailah kita melanglang buana satu kota Medan. Kumpul dengan geng ini, kumpul dengan geng ini. Iya. Memang ya, tapi jujur saja, geng motor dulu dengan sekarang beda. Iya, iya. Kita itu ini yang saya katakan ya. Ini karena ketertarikan sesama kita, satu ide, satu apa. Tapi tidak ada maksud lain-lain. Iya, iya. Pure murni. Ya kita. kalau geng motor sekarang, kalau aku nggak salah nih Bang ya, mereka itu masuk jadi satu geng motor itu harus ada apa ya, tradisi-tradisi mereka. Apakah itu merampok A, baru dia jadi anggota resmi, atau dia harus berkelahi. Satu lawan satu dulu baru mereka masuk. Kalau zaman abang dulu nggak ada gitu Bang ya? Gimana? Gimana Bang? ada Perbandingan yang dulu dengan sekarang Bang? Kami ya karena teman satu sekolah. Iya Bang. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Dari anak gang ini, anak RT ini, RW sana ngumpul. Backgroundnya macam-macam. Kita enggak. Oke Bang. Ya. Kita equal, Iya. ya, sejajar. Iya Bang. Jadi pemikirannya pun enak. Iya ya? Bang ya. Dan pada saat itu aku pernah lihat itu abang nggak pulang itu berapa hari ya? 3 hari atau berapa hari? Katanya keluar kota sampai ke Danau Toba, ke Parapat, dari Medan, padahal jalan tol apa jalan kan nggak jelas semua itu. Iya. Gimana itu Bang? Kok bisa sampai kayak begitu melanglang buananya itu Bang? Itu Iya. mami kecarian tuh Bang. Mami kecarian tuh. Itu masa lalu. Ya namanya kita anak geng motor, bandel. Pernah waktu itu ada artis datang dari Jakarta. Naik motor juga keren, dulu stangnya tinggi. Ya kita jealous juga kan gitu. Ya. Rada sok jago, anak Medan, biasa. Kawan aku iseng. Kalau istilah kita tuh tusuk kecil. Tusuk kecil. Tusuk dikit aja. Cek kena, tapi kan dia tamu. Dia tamu dari Panglima atau apa, ibu-ibu. Oke. Ya ibu-ibu Persib. Wah, dicari dong kita semua kan. Ya. Wah, larilah aku sporing. Sporing. Itu sporing bahasa Medan itu ya. Bahasa Medan. Itu kalau sekarang itu apa itu? Jadi DPO. DPO. Daftar pencarian orang itu. Sampai ke Padang Sidimpuan. Sejauh itu Bang? Sejauh itu kita lari. Jadi- Tapi ya namanya mami, karena yang cari polisi militer, papi juga polisi militer, ya. Udahlah kau menyerahkan diri aja. Aku datang. Menyerahkan diri Bang ya? Menyerahkan diri. Periksa, tapi dia nggak apa-apa dan bukan aku yang lakukan. Iya, iya. Ya, yang lakukan orang lain. Akhirnya mami kita ini kan memang sama anak-anaknya sayang sekali, ya. Dia telepon, dia Iya. minta tolong karena mami kalau di Medan waktu itu dihormati. Iya. Kenapa? Abangnya menangkap pangap. Itu ceritanya. Kemana-mana Abang masih ingat nggak Bang? Bawa surat bahwa dia adalah keluarga dari ini agar yang bertugas memaklumi apa adanya, begitu kalau nggak salah. Iya enggak, itu ceritanya gini. Gimana itu Bang? Saya masih lagi libur SMP sama anak tulang Baringin. Kami ya udahlah biar nggak aneh-aneh di Jakarta juga kan. Udah kita dikirim liburan ke Hong Kong apa? Bikin paspor kan? Iya, iya. Paspornya itu. Wah, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya yang Is bilang tadi. Tolong dilindungi
ini anak daripada Menteri Pertahanan ini. Iya. Ya Ruhut Sitompul. Keren. Padahal aku keponakan, tapi ya tulang rupanya suruh ke pejabat itu bilang anak. Iya. Tapi memang adat Batak, kita itu anak. Anak Bang ya. Oke, Bang. ah. Iya Bang ya. Terus itu Abang selama perjalanan 3-4 hari itu Medan, Siantar itu aja kalau nggak salah 100 berapa kilo Bang ya. Iya. Ke Parapat itu sampai Tarutung, aku hafal semua itu Bang. Tarutung itu mungkin 300 kilo, Padang Sidempuan. Nah itu nginepnya di mana aja sih Bang? Iya, nginep ya kadang kita sore kan udah jalan-jalan, ada ketemu orang, aku cepat bergaul. Nginap di rumahnya. Iya, gratisan semua nih, gratisan semua, duit pas-pasan. Iya, bahkan habis minta uang sama orang kok. Tapi banyak yang baik bantu. Iya, tapi anak Medan ini kan terkenal dengan kekompakannya Bang ya. Iya. Jadi mungkin yang satu buat nakal gitu, semuanya ikut kabur gitu Bang ya. Iya. Jadi setia kawannya Bang. Setia kawan, karena kawan saya dia pergi, ya saya juga harus pergi. Kan gitu. Bang, aku mau tanya satu Bang. Apa manfaat yang Abang dapatkan ikut geng-geng motor atau ya gimana ya? Atau itu mungkin karena masa remaja atau bagaimana ingin tampil beda atau ingin pengakuan? Kan kalau anak sekarang, oh dia begini-begini, dia lagi mencari pengakuan. Kalau menurut Abang apa? Iya, kalau aku dulu yang aku bisa dapat dan itu tetap aku pegang sampai sekarang. Semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan. Iya. Jadi geng itu perlu juga Bang ya? Perlu. Semangat kebersamaan. Apalagi Bang? Ya udah itu kita percaya dirinya tinggi. Percaya diri Bang. Wow. Ya bayangi masuk ke kabupaten, kota tempat orang lain kan. Iya Bang. Kita percaya diri. Percaya diri Bang ya? Apalagi aku dulu waktu masih muda-muda, orang taunya aku Belanda. Aku sedih. Iya. Aku selalu bilang Belanda tempe. Belanda tempe. Belanda tempe. Iya, Belanda tempe ya. Itu aku masih Karena ingat. Abang paling putih ya dari semua ya, paling putih Bang putih, ya. Paling Jadi putih. mereka kira aku Indo. Udah itu jiwa sosial. Oke. Kita ya melihat orang susah apa kalau naik motor itu ya. Kita bisa bantu, saling membantu lah. Iya Bang. Jadi banyak manfaat. Naik motor itu Bang ya, naik motor. itu. Terus kalau Abang bandingkan nih ya, ini aku coba membandingkan dengan sekarang. Ini kita kan sekarang di Jakarta nih Bang kan? Gimana Bang? Abang lihat sepeda motor kita ini kan banyak sekali di Jakarta Raya ini Bang. Kalau kita kembali ke regulasi atau aturan, gimana? Karena ada hasil survei nih Bang, mengatakan sudah crowded banget ini, sehingga perlu mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya itu apakah dipisahkan? Dulu kan sempat dipisahkan di Jalan Sudirman ini. Tapi akhir-akhir ini kembali lagi. Ya mungkin menurut Abang gimana kira-kira Bang? Karena saya pernah ke Jogja, itu sudah mulai tuh sepeda motor ada jalan sendiri gitu ya. Dan juga di Malaysia sendiri di jalan tol ada sepeda motor jalan sendiri. Kita udah coba di Bali Bang. Di Bali ada jalan tol, di Bali itu ada sepeda motor. Menurut Abang gimana kira-kira di Jakarta Raya kita ini Bang? Ya memang beda, apalagi di Bali. Ini adik saya ini pernah jadi komandan di sana, Lanal Bali. Waktu setelah peristiwa Bom Bali. Nah, dia di sana. Ya. Jadi jujur saja, apapun aturan itu sebenarnya dibuat untuk kebaikan. Tapi tinggal ya itulah, kesadaran hukum kita masih kurang. Ini yang membuat. Karena kurangnya kesadaran hukum, ya sering dilanggar. Bayangkan itu kalau saya sering keluar negeri. Teman-teman saya di luar negeri itu, waduh kalau bawa mobil di Jakarta kami nggak berani lah. Lebih baik naik Grab, naik taksi, naik angkutan umum lainnya. Kenapa? Waduh, kalau lewat Jalan Sudirman, itu tiba-tiba zup udah dipotong dengan motor. Ya, tiba-tiba lagi zup dipotong. Wah, kami jantungan katanya. Jadi mereka nggak berani. Padahal mungkin pemerintah, Pemda maksudnya baik. Ya, ingin memisahkan seperti di tempat Iskandar waktu di Bali, ya, atau di beberapa tempat. Tapi kalau di Indonesia ini memang ya, karena di Indonesia ini betul kena pepatah, waktu adalah uang. Jadi semua berpacu. Bahkan saya kalau naik mobil, lihat motor, waduh, waktu lampu merah dari berseberangan sama kita, kuning, hijau.
langsung seperti laron, ngep. Wah, saya langsung lihat ke belakang. Kita bukan tidak senang sama sepeda motor, enggak. Kita sama sepeda motor senang, sama Grab senang, sama apapun itu senang. Tapi alangkah indahnya kalau disusun ya Bang ya, ditata dengan api Bang ya. Iya, itu aja ditata dengan api. Iya, Bang. Bukan berarti yang naik motor itu ada semua begitu. Yang disiplin banyak kok. Iya. Kenapa? Pembantu di rumah saya semua rata-rata pakai motor, bagus semua, keren. Ya, bahkan istri saya itu orang iseng. Kalau kita mau pulang jalan macet, dia langsung telepon pembantu. Datang 2 geng motor. Dia sama pembantu saya ya, anak saya dengan pembantu yang lain langsung naik motor. Jadi enggak, motor itu satu saat kadang-kadang sangat diperlukan. Ya, tinggal aturan Bang Aturan, ya. dan yang menggunakan aku mohon tolong disiplin. Tingkatkan kesadaran hukum kita yang tinggi. Itu aja yang aku mohon. Atau mungkin ada begini Bang, mungkin ini Bang ya, kita tidak patuh dan taat itu karena mungkin nih katanya nih bisa denda damai. Menurut Abang gimana tuh Bang denda damai? Denda damai. Bang. Tapi sekarang percayalah itu sudah tidak terjadi lagi. Tidak terjadi Bang. Bapak Joko Widodo, presiden kita yang ke-7. Karena Kapolri kita, Dirlantas kita, kita harus meneladani mereka. Ya, nggak ada lagi itu UUD. Kalau di Medan ujung-ujungnya duit, nggak ada. Sekarang semua tilang, semua elektronik loh. Jangan macam-macam. Karena itu aku mohonlah, patuhi semua aturan berlalu lintas. Dan jujur saja kalau kita baik, kan orang tua, keluarga, anak di rumah kan menunggu kita. Jadi tolonglah, ingat yang di rumah itu waktu naik motor. Pasti, begitu juga bawa mobil. Pasti akan selamat sampai kemanapun tujuan Bagus kita. Bang, bagus Bang. Bagus sekali Bang. Terus kita kembali lagi ke geng motor zaman Abang di Medan ya Bang ya. Itu Bang, geng motor Abang itu kan kadang-kadang saya lihat, saya dengar Bang, kan aku masih kecil. Itu berantem juga Bang saya lihat Bang. Iya kan? Antara anak Medan Baru, anak mana ya? Anak jalan apa Glugur Darat, apa Glu mana Putri Hijau. Ya kan berantem juga Bang. Itu gimana menurut Abang Bang? Itu karena memang setia kawan juga atau apa sih Bang berantem gitu Bang? Abang pernah nggak kena colek apa gitu Bang? Kadang-kadang kena rantai juga aku. Kena rantai Bang. Tapi nggak tahu, tetap ganteng aja. Jadi ya begitulah, saling pandang, mata sesama mata ketemu. Waduh, apa kau lihat aku? Ku congkel pula mata kau. Ih, ngeri kali kalau anak Medan ngomong. Gitu Bang ya? Ngeri anak Medan yang ngomong. Iya betul, ngomongnya itu ngeri-ngeri tapi sedap juga. Anak Medan di kampung Anak apa? Medan. Di kampung sendiri ada ya. Kambing di kampung sendiri Bang ya. Tapi di luar jadi banteng. Jadi banteng. Terus ini Bang ya. Atau begini Bang, Abang karena dulu pernah jadi kuli angkut kan kita di episode. Sekarang pernah geng motor, pernah macam-macam. Itu yang membuat Abang kuat dan itu yang membuat Abang setia kawan sampai detik ini Bang. Gimana menurut Abang Bang? Iya, itu yang aku bilang. Dengan Pak Iskandar, dengan adik aku Iskandar nggak mau dibilang Pak. Aku bilang aja komandan ya. Ya itu mungkin setia kawan itu penting. Setia kawan Bang ya. Memang di kehidupan kita ini harusnya setia kawan penting. Misalnya kita lihat aja di negara kita ini kan NKRI, ya kan? Mungkin dari geng-geng itu perlu kita contoh setia kawannya, misalnya berbuat baik. Nah, kita juga perlu nih, sudah berapa provinsi sekarang? 36 apa 37 kan ditambah lagi nih? Iya 37. 37, harusnya semua ini kompak Bang ya, supaya NKRI ini tetap ada di muka bumi nih Bang ya. Iya, biar NKRI harga mati. Harga mati Bang ya. Tapi menurut Abang, teman-teman Abang yang dulu itu di mana semua sih Bang yang geng-geng motor itu? Apa masih ada lagi nggak sih Bang? Ada mereka yang udah berkeluarga ya bekerja, tapi memang kawan-kawan aku geng motor ya mungkin ya namanya ajal di tangan Tuhan ya, meninggal karena kecelakaan. Ada lagi yang lain-lain gitu. Aku puji Tuhan, terima kasih ya.
sampai sekarang aku baik-baik saja. Baik-baik ya. Abang kepingin lagi nggak naik sepeda motor sekarang Bang? Sekali-sekali mungkin nyoba lagi naik motor. Masih kepingin. Masih kepingin? Masih kepingin karena ya saya kan udah sukses. Saya dulu ikut Brotherhood ya. Harley Davidson. Hari Saya ini. masih ingat Pak Herman Saren Sudiro sudah almarhum, tokoh-tokoh Harley lainnya. Iya, Saya ikut juga dulu, ya. Tapi ya biasa, kita yang rumah tangga ini kan, kalau nggak mami kita, ya istri kita tercinta. Tapi ya udahlah, untuk kebaikan. Tapi sekali-sekali aku masih pakai motor. Pakai motor Bang. Jadi saya setelah diskusi dengan Abang bahwa naik motor atau geng motor itu malah membuat kita jadi kuat mental kita Bang ya. Jadi apa pesan Abang sebelum kita tutup dialog kita ini tentang geng motor, tentang Abang pernah katakanlah bermotoria atau bergeng dengan teman-teman di Medan semua. Apa yang Abang mau sampaikan tentang geng motor ini kepada publikan semua yang ada dari Sabang sampai Merauke itu Bang? Ya, kepada publikan yang saya hormati, mungkin karena sekarang yang namanya geng motor jadi di mana ya, orang langsung waspada, apa-apaan nih kan gitu. Tapi sebenarnya tidak. Ya, orang yang berorganisasi bersama motornya itu banyak yang bisa kita teladani. Jiwa sosial seperti saya katakan tadi, semangat kebersamaan, ya, mereka juga akhirnya percaya diri, ya, dan biasanya orang-orang itu tidak ada yang nganggur, mereka harus bekerja. Kenapa? Merawat motornya, mengisi bensinnya, ganti oli dan lain sebagainya. Jadi ada rasa tanggung jawab. Karena itu semua orang-orang geng motor mestinya harus seperti saya, paten, yes. Bang, terima kasih Bang, kita sudah berdialog tentang motor ini dan juga ada pesan-pesan Abang. Kita akhiri Bang ya acara kita ini, nanti kita akan lanjut dengan episode berikutnya. Saya banyak yang mau saya sudah buat catatan Bang, ada 26 atau berapa puluh episode saya mau bongkar sedikit-sedikit tentang Abang. Terima kasih Bang kehadirannya. Saya sangat senang sekali, mudah-mudahan Abang tetap siapkan waktu ya Bang ya. Oke, terima kasih. Publikan dimanapun berada, terima kasih sudah melihat kami terus. Tadi ada pesannya bahwa kita geng motor haruslah baik, haruslah disiplin, memupuk rasa tanggung jawab semuanya. Sehingga orang tua kita tidak ada yang akan khawatir tentang kita. Jangan berbuat sesuatu yang negatif. Kami percaya semuanya kepada geng motor yang ada dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Paten Publikans.